Bangun sebuah mega proyek infrastruktur memerlukan biaya yang tidak sedikit dan mencapai triliunan rupiah. Meskipun mengeluarkan biaya yang sangat besar, namun mega proyek tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat sekali bagi masyarakat di sekitarnya. Berikut ini adalah mega proyek yang terbesar dan termahal di atas laut. Mega proyek Mose Venezia. Kota Venezia di Italia sudah identik dengan banjir, di mana setiap kali memasuki peralihan musim gugur ke musim semi, kota Venezia ini selalu mengalami kebanjiran. Hal tersebut dikarenakan karena kota Venezia ini dibangun di tengah-tengah laguna, sehingga kota Venezia ini memiliki fenomena alam yang disebut dengan aqua alta. Aqua alta atau air tinggi ini sudah ada sejak abad ke-5, dan terjadinya aqua alta ini karena pengaruh air pasang, suhu atmosfer yang rendah, dan angin kencang yang berasal dari Laut Adriatik, sehingga menyebabkan banjir. Pada November tahun 2019, hampir 80% kota Venezia ini mengalami banjir yang mencapai ketinggian 187 cm. Karena parahnya banjir tersebut, akhirnya pemerintah setempat membuat mega proyek yang disebut dengan mega proyek Mose yang dimulai pada tahun 2003. Mose ini merupakan sistem pertahanan yang terintegrasi yang dikendalikan oleh gate atau pintu gerbang air untuk mencegah kota Venezia dari banjir. Sistem Mose ini terdiri dari 78 pintu gerbang air yang masing-masingnya memiliki panjang 20 meter. Proyek Mose ini sendiri menghabiskan biaya sebesar 7 miliar US dollar atau setara dengan 101,5 triliun rupiah. Sistem Mose tersebut ditempatkan di sepanjang pesisir pantai dan berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Malamocco, Chioggia, dan Lido. Untuk proses kerjanya, ketika Mose sedang tidak aktif, Mose ini akan terbaring di dalam air laut. Dan saat diaktifkan, pintu gerbang air seberat 42 ton tersebut akan naik ke atas dan akan menghalangi gelombang air pasang laut yang akan masuk ke kota. Naiknya pintu gerbang air tersebut dikarenakan karena adanya udara yang terkompresi yang disalurkan ke dalam pintu gerbang air, sehingga air laut pada pintu gerbang akan keluar otomatis dan membuat pintu gerbang tersebut akan naik. Pintu gerbang air ini dapat menghalangi gelombang air pasang setinggi 3 meter. Kemudian setelah selesai digunakan, pintu gerbang tersebut akan otomatis turun ke bawah air laut lagi. Untuk proses naiknya, pintu gerbang ini memakan waktu 30 menit, sedangkan untuk proses turunnya akan memakan waktu sekitar 15 menit. Pada proses pembuatannya, housing atau tempat pintu gerbang air ini berada, dibuat pada lokasi yang berbeda, yang kemudian ditenggelamkan ke dasar laut. Housing tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan berat masing-masing housing ini mencapai ribuan ton. Dan housing ini terhubung dengan daratan melalui caisson. Ketika uji coba pertama pada tahun 2020 yang lalu, sistem Mose ini berhasil lolos tes setelah berhasil melindungi kota Venezia dari gelombang air pasang setinggi 1,3 meter. Dan sejak itu, Mose ini terus dikembangkan performanya. Untuk setiap tahunnya, biaya perawatan proyek Mose ini menghabiskan dana 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Mega proyek Afsluitdijk di Belanda. Afsluitdijk adalah bendungan dan jalan raya sepanjang 32 km yang berfungsi untuk melindungi area daratan rendah Belanda dari banjir. Bendungan Afsluitdijk ini memisahkan Laut Wadden dan Danau Itsel di bagian utara Belanda, serta merupakan bagian dari proyek Zuider-Zeewerken. Dalam sejarahnya, ketika bendungan Afsluitdijk ini dibangun pada tahun 1927, bendungan ini merupakan bendungan yang terbesar di dunia yang pernah dibangun pada waktu itu. Fungsi bendungan ini sangatlah besar bagi Belanda, di mana bendungan Afsluitdijk ini banyak menyelamatkan nyawa dari banjir besar yang melanda pada tahun 1953. Pembangunan bendungan Afsluitdijk ini dimulai pada 4 titik lokasi di sepanjang bendungan yang kemudian ditimbun dengan material langsung ke dasar laut, sampai mencapai permukaan laut. Batuan basal digunakan untuk memperkuat bendungan yang kemudian dilapisi pasir dan tanah liat sampai ketinggian tertentu. Dan di bagian atasnya diberi rumput yang berguna untuk menahan material di bawahnya. Ketinggian material tersebut mencapai 7 meter di atas permukaan air laut, dan lebarnya sekitar 90 meter, sehingga dapat menjadi penghubung antara Holland Utara dengan Friesland.
Proyek Avfluidic ini mempekerjakan 10.000 orang pekerja, 27 kapal keruk, 13 floating crane, dan 132 kapal tongkang, serta pembangunan bendungan ini selesai pada tahun 1932. Seiring berjalannya waktu, ketinggian air laut semakin meninggi setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2019, proyek penguatan dan renovasi pada bendungan Avfluidic ini dimulai. Struktur bendungan Avfluidic ini akan direnovasi lagi yang menghabiskan biaya mencapai 8,9 triliun rupiah, sehingga dapat lebih kuat lagi menahan badai atau gelombang air pasang dalam jangka panjang mendatang. Pada proyek renovasi ini, bendungan ini akan diperkuat dengan menambahkan lapisan balok beton tulangan di sepanjang bendungan sehingga nantinya dapat tahan dari erosi. Pembangunan kembali bendungan ini membutuhkan 75.000 balok beton. Selain itu akan dibangun saluran air baru yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Sebuah aliran sungai itu berfungsi sebagai tempat migrasi para ikan sehingga tidak mengganggu populasi habitat di sekitar bendungan. Di dalam proyek renovasi ini sendiri sebanyak 500 arsitek, insinyur sipil, dan kontraktor berkolaborasi untuk membuat desain dan prakonstruksinya. Proyek renovasi bendungan Avfluidic ini direncanakan akan selesai pada tahun 2023, dan ketika selesai nanti, bendungan ini dapat bertahan hingga pada tahun 2050. Tuas Megaport Singapura. Singapura merupakan negara dengan pelabuhan peti kemas yang terbesar di dunia, dan baru-baru ini Singapura mulai membangun lagi tuas Megaport yang berkapasitas 2 kali lipat dari kapasitas pelabuhan yang ada saat ini. Kapasitas pelabuhan peti kemas Singapura saat ini berkapasitas 36 juta TEU/s, dan nantinya tuas Megaport ini dirancang untuk menangani 65 juta TEU/s. Saat beroperasi pada tahun 2040 nanti, tuas Megaport ini akan menjadi pelabuhan peti kemas baru di Singapura dan menjadi pelabuhan full otomatis yang terbesar di dunia. Di antara inovasi yang akan ditampilkan di tuas Megaport ini adalah armada kendaraan tanpa pengemudi, dan sepenuhnya digerakkan oleh listrik untuk mengangkut kontainer antara dermaga dan terminal. Sedangkan saat ini teknologi tersebut sedang diuji di Terminal Pasir Panjang, dan kendaraan angkut ini memiliki emisi karbon 25% lebih kecil daripada kendaraan konvensional. Proyek tuas Megaport ini dimulai pada tahun 2020 dan proses pembangunannya melalui 4 tahapan. Pada proyek tahap pertama ini membutuhkan dana sekitar 1,7 miliar US dollar atau sekitar 24 triliun rupiah. Proyek tahap pertama ini pembangunan tuas Megaport akan membuat reklamasi daratan dulu seluas 1.300 hektar, yang mana akan terdiri dari 4 area dermaga baru yang dikelilingi oleh tanggul laut di bagian luarnya. Untuk pembangunan tanggul laut tersebut membutuhkan caisson yang dibuat di sebuah pabrik, di mana masing-masing caisson ini beratnya 15.000 ton dan membutuhkan 21 hari untuk membuatnya. Pembuatan tanggul laut ini membutuhkan 222 caisson yang akan membentuk tanggul laut sepanjang 8,6 km mengelilingi bagian luar dermaga. Setiap caisson ini memiliki 10 lapisan balok beton yang dikerjakan siang dan malam tanpa henti, serta tiap lapisan pengerjaan caisson ini harus dikerjakan dengan hati-hati dan selalu dipantau. Setelah caisson selesai dibuat, selanjutnya caisson tersebut akan didorong dengan steel track menuju floating dock atau dermaga apung. Dan kemudian caisson tersebut akan ditarik oleh 2 kapal penarik menuju lokasi tanggul laut, dan di lokasi tersebut crane sudah menunggu untuk memasang dan menenggelamkan caisson ke dalam laut. Proses pemasangan caisson ini non-stop 24 jam tanpa berhenti, dengan menerapkan sistem shift bagi para pekerjanya. Setelah itu, reklamasi daratan tersebut akan diisi dengan tanah dari laut menggunakan alat keruk yang terbesar di dunia. Penggunaan alat keruk ini dinilai lebih menghemat biaya hingga miliaran dolar daripada mengimpor pasir dari luar negeri.